Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Tentunya di video pembelajaran kali ini saya akan membahas kembali salah satu materi yang dipelajari di matematika. Pada video kali ini saya akan membahas terkait materi permutasi. Yang seperti apa permutasi itu? Definisinya adalah permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya. Jadi yang harus diingat di permutasi ini adalah cara menyusun tanpa ada pengulangan dan urutan yang diperhatikan. Jadi seperti kita menyusun organigram ketua kelas, sekretaris, bendahara. Nah, itu kan urutannya diperhatikan ya. Jadi harus mulai dari ketua dulu, sekretaris dulu, bendahara dulu. Tidak boleh yang pertamanya itu sekretaris dulu, baru ketua, baru bendahara. Nah, itu salah satu contoh permutasi. Nah, jadi di sini yang kata kunci permutasi adalah cara menyusun tanpa pengulangan, ya. Kemudian dengan memperhatikan urutannya. Nah, ada 3 macam permutasi yang dipelajari. Yang pertama adalah permutasi dari unsur berbeda, dari n unsur yang berbeda, di mana permutasi dari n unsur berbeda dalam menyusun berbagai kemungkinan urutan berlainan dari r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia. Jadi ini rumusnya, di mana permutasi NR ya, N itu adalah banyaknya data, nanti R-nya itu adalah banyaknya susunan yang kita ingin menyusun dengan banyaknya unsur yang terdiri dari R unsur. Rumusnya itu N faktorial sama dengan dalam kurung N kurang R difaktorialkan juga. Kemudian yang kedua ada permutasi dari unsur yang sama. Banyak permutasi n unsur yang memuat k unsur yang sama adalah. Nah, jadi ini dari unsur yang tersedia itu ada beberapa unsur yang sama. Kemudian di sininya, nah ini rumusnya PNK itu harusnya ya, sorry. Sama dengan n faktorial per k faktorial. Nah, apabila di dalam satu soalnya itu ada beberapa unsur yang sama, maka boleh digunakan rumus yang ini. PNF sama dengan n faktorial per k faktorial L faktorial M faktorial. Jadi harus dilihat dulu nanti di unsurnya itu apakah ada, misalkan kalau dalam bilangan, apakah bilangan yang disajikan itu ada bilangan-bilangan yang sama. Kalau cuma ada satu angka yang terdiri dari beberapa kali disebutkan, nah berarti itu pakai yang ini. Tapi kalau misalkan ada 3 angka yang memiliki unsurnya itu lebih dari 1, berarti pakai yang ini. Nanti kita lihat di contohnya ya. Kemudian yang terakhir ada permutasi siklis atau siklik ya. Nah, ini permutasi siklik adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar atau banyak menyusun n unsur yang berlainan dalam lingkaran. Ini biasanya disajikan soalnya itu ada kata-kata lingkar, melingkar, ya seperti duduk melingkar atau menyusun secara melingkar. Itu berarti gunakanlah permutasi siklis. Rumusnya ini simple. P siklik sama dengan dalam kurung n kurang 1 difaktorialkan. Contoh 1. Berapa banyak bilangan terdiri dari 4 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini kita akan menyusun suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka dari angka-angka yang disajikan. Angka-angka yang disajikannya itu angka 1 sampai 6. Berarti 1 sampai 6 itu kita susun, kita ambil 4 angka berbeda. Nah, bisa dilihat di sini semua angkanya berbeda ya, angka 1, angka 2, angka 3, tidak ada angka yang sama.
Maka cara mencari banyaknya susunan ini kita bisa menggunakan permutasi dari n unsur yang berbeda. Nah, rumusnya yang tadi banyaknya angka di sana kan ada 6. Kemudian angka yang akan kita ambil itu untuk menyusun bilangannya itu adalah 4 angka ya. Ini dari sini. Jadi permutasi 4 dari 6 angka sama dengan ini rumusnya kan yang tadi 6 faktorial per 6 dikurangi 4 difaktorialkan. Nah, kerjakan dulu yang bawah. Ini 6 kurang 4. Nah, berarti kan 6 kurang 4, 2. Tanda faktorialnya jangan sampai terlewat. Jadi kita punya 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, yang 6 faktorial ini kita uraikan sampai 2 faktorial, sesuaikan dengan penyebutnya. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nanti yang 2 faktorial kan bisa kita langsung bagi ya, atau coret saja. Dapatlah sisanya 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360. Kemudian contoh yang kedua, tentukan banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata Mississippi. Nah, bisa dilihat dari sini ini kita harus menyusun menyusun kata baru mungkin ya, menyusun kata baru dari kata Mississippi dengan huruf-huruf yang ada di sini. Nah, di sini kan ada beberapa huruf yang lebih dari satu ya, seperti huruf I. Di sini kan I-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian S-nya ada 1, 2, 3, 4. Dan P-nya ada 2. Nah, berarti ini ada beberapa huruf yang diulang beberapa kali ya. Berarti N unsur yang sama. Maka kita gunakanlah rumus permutasi dari N unsur yang sama, di mana di sini kan ada I-nya ada 4, S-nya ada 4, dan P-nya ada 2. Nah, makanya kita gunakan rumus P sama dengan 11 faktorial. Nah, 11 faktorial itu berarti kan semua hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 faktorial. Kemudian ini 4 faktor dibagi 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. 4 faktorial pertama itu adalah huruf I, karena I-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4 faktorial. 4 faktorial yang kedua itu adalah huruf S, ada 1, 2, 3, 4. Dan 2 faktorial ini adalah huruf P, ya, ada 2. Nah, kemudian yang 11 faktorial ini kita uraikan sampai angka terbesar yang ada pada penyebut. Karena angka terbesar yang ada pada penyebutnya itu 4, maka yang 11 ini kita uraikan sampai ke 4 faktorial. Kita dapatkan 11 faktorial, 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Bagi, nah ini biar mudah, 4 faktorial pertama nggak usah diuraikan. Kemudian 4 faktorial yang kedua baru kita uraikan, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan yang 2 faktorialnya juga harus kita uraikan, 2 kali 1. Nah, kemudian ini kenapa jadi tinggal 11, 10, 9, 7, dan 5? Nah, ini kan yang 4 faktorial bisa dicoret ya, atau dibagi langsung, bisa. Kemudian lihat ini, angka 4 dengan angka 2, kalau kita kalikan kan 8. Berarti 8 yang 4 kali 2 ini 8, dengan 8 ini bisa kita bagi langsung. Coret. Kemudian yang 3 ini dengan 2 ini juga kita bisa kalikan jadi 6. Hasilnya ini kan ya, berarti 6 yang ini bisa dibagi dengan 3 dan 2 ini, 3 kali 2 ini. Nah, sisanya ya di bawah tinggal angka 1. Angka 1 ya tidak usah ditulis. Berarti sisanya tinggal angka 11, 10, 9, 7, dan 5. Ini baru dikalikan dapatlah 34.650 cara. Banyak sekali ternyata caranya. Dan yang terakhir, ini contoh yang ketiga, diketahui 7 orang akan duduk melingkar. Nah, tentukan banyaknya cara duduk mereka,
Kemudian yang kedua, banyak cara duduk jika dua orang selalu berdampingan. Di sini ada kata-kata melingkar, berarti kita menggunakan rumus permutasi siklik ya, karena ada kata-kata melingkar di soalnya. Jadi ini ada kita mencari susunan cara duduk. Ya, kalau yang kedua ini akan ada selalu dua orang yang selalu berdampingan. Jadi nggak dua orang itu mau duduk dimanapun harus selalu berdampingan, jangan sampai di tengah-tengahnya ada orang lain. Oke, nah makanya yang A kita gunakan rumus permutasi siklik sama dengan 7 kurang 1 difaktorialkan. Karena banyaknya orang di sini 7, berarti 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 6 faktorial, baru kita uraikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Kemudian yang B-nya permutasi siklik 6 kurang 1. Nah, di sini kenapa jadi 6 kurang 1? Lihat, ada kata-kata jika dua orang selalu berdampingan. Artinya, ini kan ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ada dua orang yang selalu berdampingan. Ini. Berarti ini bisa dibilang dia satu kesatuan. Jadi kalau mau duduk dia di sebelah sini harus tetap berdampingan. Duduk di sebelah sini juga harus tetap berdampingan. Di sini juga harus tetap berdampingan. Di sini juga berdampingan. Di sini berdampingan. Di sini berdampingan. Nah, jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 2. Ini jadi satu kesatuan. Makanya N-nya itu jadi 6. Jadi rumusnya sama, 6 kurang 1 difaktorialkan sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 120. Nah, jadi itu penjelasan terkait materi permutasi. Mudah-mudahan apa yang disajikan di video ini bisa dipahami dengan baik. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, di mana nanti saya akan menjelaskan materi terkait kombinasi. Jadi biar tahu perbedaan antara permutasi dan juga kombinasi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.